Shalom semuanya, salam damai sejahtera bagi kita semua pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting. Mungkin saudara sedang mempersiapkan, yaitu untuk memasuki tahun yang baru. Dan kita sedang mempersiapkan hati kita juga untuk meninggalkan tahun 2021. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa meninggalkan tahun yang lama harus pakai persiapan juga? Saudara, bahwa kita hidup, Tuhan memberi hati kepada setiap kita. Dan hati adalah elemen yang paling penting dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang menentukan kehidupan kita di masa depan. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan saya mengucap berkat untuk setiap kita semua yang mendengar dan melihat renungan rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2022 ada kehidupan yang baik, ada masa depan yang indah, ada pengharapan yang setiap hari kuat di dalam Tuhan bagi kita semua yang mendengar perkataan ini. Sama-sama yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin sedikit berbagi bagi setiap kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Sama-sama saudara kita perhatikan. Beginilah bunyi firman Tuhan Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mempersiapkan atau preparing to enter 2022. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan sendiri yang akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Dan juga di dalamnya tidak akan kelihatan lagi bunyi erang pun tidak, sakit penyakit, bahkan bayi yang mungkin hanya umur beberapa hari saja. Artinya janji firman Tuhan ini, saudara dan saya, siapapun kita yang mendengar pesan firman Tuhan ini, kita harus imani dan percayai bahwa ke depan, artinya masa depan, sepanjang tahun 2022 besok, kita persiapkan dari sekarang hati kita untuk mengimani janji Tuhan itu terjadi atas saudara dan saya. Saya percaya, saya tahu, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan mungkin ya tahun 2022 mungkin kita akan melihat juga ada kesulitan, ada pergumulan. Tapi saya terlalu percaya ketika saudara dan saya cari Tuhan terlebih dahulu dan kita merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini, meskipun ada kesulitan di depan, ada tantangan di depan, tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan tetap ada pertolongan Tuhan dan kita boleh bersorak-sorai seperti layaknya seorang pemenang. Tapi kalau saudara tidak datang pada Tuhan, bahkan tidak memulainya bersama dengan Tuhan, jangan harap 2022 menjadi luar biasa. Tapi hari ini perhatikanlah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang akan menikmati janji Tuhan meskipun di masa yang sulit, meskipun di masa yang sukar. Hari ini sama-sama kita akan lihat saudara, ya apa yang harus kita persiapkan, preparing to enter 2020, ya 2022 maksud saya, 2022. Saudara dan saya, mari yang pertama percayai, imani bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan mujizatnya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, ya saudara, firman Tuhan bilang, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saudara, betapa luar biasanya janji Tuhan ini.
Perhatikan dan imani dalam hati dan pikiran saudara. Lakukanlah sesuai dengan iman saudara. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Hari ini firman Tuhan sudah berjanji. Tuhan akan buat apa? Jalan di padang gurun. Ya saudara, gurun. Bahkan sungai-sungai di padang belantara. Ada sungai di padang belantara saudara. Yang mana itu seperti hal yang mustahil. Tapi itulah Allah saudara dan saya. Dia ahlinya untuk mengadakan ya yang bagi dunia mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Imani, percayai bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan mujizatnya. Kalau kemarin 2021 Tuhan tolong, saudara dan saya pasti ditolong Tuhan juga masuk di 2022. Percayalah dan imanilah, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak akan kekurangan segala yang baik orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Angkatan orang benar, anaknya tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu sebabnya saudara, Tuhan sudah bilang, ya, Tuhan akan membuat jalan yang baru. Bahkan Tuhan akan membuat sungai di padang belantara. Tuhan sediakan mujizatnya. Tapi mari saudara dan saya, jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat-ingat lagi yang sudah berlalu. Masuklah mempersiapkan tahun 2022. Masuklah dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Tinggalkan semua beban masa lalu, bagasi-bagasi masa lalu. Tinggalin semua di 2021. Selesaikan, ampuni, kasihi, perbaiki. Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang saudara, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Tapi hari ini yuk, ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan. Yesus bilang, lakukanlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Apa? Makan tubuhnya, minum darahnya. Saudara dan saya dijadikan ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau saudara mau berubah hari ini, adalah saat yang paling tepat melepaskan tahun 21 dan mempersiapkan masuk tahun 22 dengan bertobat, dengan hidup sungguh-sungguh mau berubah kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan bahwa Dia satu-satunya yang dapat menyatakan mujizat, menyediakan mujizatnya yang terbaik akan terjadi buat saudara dan saya. The best is yet to come for you and me. Yang kedua saudara, sama-sama hari ini kita lihat Yesaya 54 ayat 17. Ini janji Tuhan, preparing to enter 2022. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua hari ini saudara, yuk imani, percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang membela hidup kita. Haleluya. Our God is our Avenger. Puji Tuhan. Saudara tahu film Avenger ya, film superheroes. Tapi hari ini saudara, Allah kita lebih daripada superheroes yang ada di dunia. Itu sebabnya Dia pembela kita. Dia advokat kita. Dia yang akan membela saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan bilang, senjata-senjata, rancangan-rancangan yang akan ditempahkan kepada saudara dan saya tidak akan ada yang berhasil, karena saudara dan saya akan buktikan semua itu salah. Ini bagian kita. Apa bagian kita? Pembelaan dari Tuhan. Kalau kita hidup benar, kalau saudara dan saya hidup lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hari ini berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita akan menghadap Tuhan suatu hari, saudara dan saya. Yuk, mari sama-sama kita persiapkan hidup kita dengan benar. Mari suami istri, saling kasih, saling setia, saling ampuni. Di akhir tahun ini, saat yang tepat, saling ampuni, saling setia. Saudara dan saya, mari saudara dan saya sama-sama kita datang pada Tuhan dengan hati yang baru. Saudara dan saya, kita percaya Tuhan yang bela hidup saudara dan saya. Jangan ragu, jangan cemas, maju bersama dengan Tuhan. Pekerjaanmu dibela Tuhan, bisnismu dibela Tuhan, masa mudamu dibela Tuhan, bahkan juga keluargamu pasti dipulihkan dibela Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menolong saudara dan saya. Kita siap-siap untuk masuk di tahun 2022. Puji Tuhan, jadilah kuat, jadilah setia. Tetaplah percaya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah semua yang mendengar, yaitu program rohani ini, mempersiapkan, yaitu kehidupannya, hatinya masuk 2022 dengan sukacita, memasuki tahun 22 dengan kuat kuasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mujizat menyertai mengiring kehidupan kami. Dalam bergantian tahun, Tuhan beri sukacita, Tuhan berkati damai sejahtera, bahkan juga kemenangan. Berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mempersiapkan tahun 2022 dan tahun 2021 semuanya baik, tahun depan juga akan lebih baik. Shalom.